Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo sobat belajar, berjumpa lagi ya. Yuk belajar tematik bersama Pak Mahfud. Belajar tematik semakin asik. Pada video pembelajaran kali ini, kita nanti masih melanjutkan pada pembelajaran kelas 4, tema 6 cita-citaku, subtema 1 aku dan cita-citaku. Kita masuk ke pembelajaran 3 ya. Pada pembelajaran 3 ini, muatan pembelajarannya ada 3, yaitu Bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Selanjutnya untuk tujuan pembelajarannya, sobat belajar bisa menyimak sendiri pada layar ya, apa saja tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada video pembelajaran kali ini. Nah, sobat belajar, langsung saja kita mulai ya. Pembelajaran hari ini sudah siap, tetap semangat. Pernahkah kamu mendengar ucapan berikut? Gantunglah cita-citamu setinggi langit. Kalimat itu mengajak kita agar kita berusaha sekuat tenaga untuk mencapai cita-cita. Artinya kita harus selalu bersemangat dan tidak mudah menyerah. Benny berjalan beriringan dengan Made menuju ke kelas. Made tertarik dengan sebuah gulungan koran yang dibawa Benny. "Apa yang kamu bawa, Ben? Apakah hari ini kita diminta membawa sesuatu dari rumah?" tanya Made. "Ah, tidak, Made. Hari ini rasanya kita tidak diminta untuk membawa sesuatu. Akan tetapi aku ingin menunjukkan sebuah artikel di koran ini kepada Bu Guru," jawab Benny sambil tersenyum. "Artikel tentang apakah itu, Ben? Aku jadi penasaran," kata Made tidak sabar. "Ini tentang seorang pemuda yang berani, kawan. Masih muda, ia telah menjadi peternak dan pengusaha yang hebat," kata Benny bangga. "Wah, hebat. Bolehkah aku membacanya sekarang?" pinta Made tidak sabar. "Hanya untuk kawanku, kau boleh membacanya sekarang sebelum aku memberikannya kepada Bu Guru," jawab Benny sambil mengelurkan gulungan koran anak tersebut kepada Benny. Nah, sobat belajar, mari kita membaca ya. Bacalah artikel berikut dengan seksama yang berjudul tentang peternak muda dari Malang. Menjadi pengusaha di usia muda mungkin bukan tujuannya. Ia hanya ingin membangun usaha mandiri seusai kuliah. Seorang pemuda bernama Triyono merintis usaha peternakan bebek potong sejak tahun 2006 dengan modal seadanya. Berbekal ilmu peternakan yang dapatnya dari tempat ia belajar dari Universitas 11 Maret, ia memulai usahanya. Usaha peternakan bebek potong ia kembangkan hingga pada tahun 2007 ia mendapat inspirasi baru. Ketika ia melihat hewan-hewan kurban, ia berpikir untuk mulai membangun sebuah peternakan sendiri. Untuk mendapatkan dana, ia membentuk sebuah kelompok bersama untuk mengumpulkan dana dari teman-teman semasa kuliah. Setahun kemudian, Triyono berhasil memiliki sebuah lahan. Meski lahan itu tidak terlalu besar, ia dapat membangun beberapa kandang untuk mulai beternak sapi. Setelah usahanya berjalan, setahun berikutnya, ia mengembangkan usahanya untuk membangun peternakan dan pemotongan ayam. Usaha Triyono kian membesar. Kini ia telah memiliki usaha ternak ayam, bebek, sapi berikut pemotongannya. Ia pun mengolah limbah peternakannya untuk dijadikan pupuk. Meskipun kini usahanya kian membesar, ia tidak cepat puas. Ia bermimpi bisa memenuhi pasokan daging sapi di Jakarta yang saat ini masih impor dari luar negeri. Nah, sobat belajar, coba kalian jawab pertanyaan berikut ya, berdasarkan artikel tadi. Yang pertama, siapakah Triyono? Nah, tentu kalian masih ingat ya, Triyono merupakan seorang pengusaha yang menggeluti bidang ternak bebek. Kemudian yang kedua, apa saja yang telah dilakukan untuk menjadi pengusaha? Nah, tadi dia melakukan apa saja? Kalian bisa baca sendiri ya.
Untuk soal berikutnya, pertanyaan berikutnya, kendala apa saja yang dihadapinya? Nah, tadi adalah kendala modal dan lahan ya. Kemudian apakah mimpinya? Mimpinya adalah bisa memenuhi pasokan daging sapi di Jakarta yang saat ini masih impor dari luar negeri. Mudah ya sobat belajar. Beternak merupakan kegiatan mengembangbiakkan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hewan ternak adalah hewan yang dipelihara manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hewan ternak dapat dimanfaatkan telur, daging, bahkan kulitnya. Adakah kegiatan beternak di sekitar tempatmu, sobat belajar? Pasti ada ya. Ayo kita mengamati, sobat belajar. Perhatikan gambar berikut ini ya. Ada peternakan ayam, ada peternakan sapi, yang ketiga ada peternakan bebek, kemudian ada peternakan kambing. Pernahkah kamu melihat kegiatan tersebut? Hewan-hewan tersebut dipelihara oleh manusia dan dimanfaatkan manusia sesuai dengan tujuannya. Para peternak berusaha agar hasil peternakannya memiliki kualitas yang baik. Selain di peternak, kegiatan pertanian merupakan kegiatan paling banyak dilakukan masyarakat Indonesia. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki lingkungan alam yang mendukung tumbuhnya macam-macam tanaman produk pertanian dengan kualitas baik. Kalian bisa lihat contohnya berikut ini ya. Ada mangga, apel, brokoli, dan wortel. Tumbuhan dapat tumbuh subur bila dirawat dengan baik. Selain perawatan, tumbuhan juga memerlukan lingkungan yang sesuai. Menurutmu di lingkungan seperti apakah apel, mangga itu dapat tumbuh dengan subur? Di lingkungan seperti apakah sayuran, brokoli, wortel, dan kol dapat tumbuh dengan subur? Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan kondisi alam yang berbeda-beda. Perbedaan lingkungan alam itu menyebabkan perbedaan kegiatan penduduk dan sumber daya alam yang ada. Nah, sobat belajar, mari kita membaca. Keragaman sumber daya alam, lingkungan, pekerjaan, dan cita-cita memperkaya masyarakat Indonesia. Kini kamu tahu bahwa keragaman itu membuat hidupmu semakin berwarna. Keindahan keragaman dituangkan dalam puisi berikut ini. Ayo, simak puisi berikut ini ya, sobat belajar. Yang berjudul Hidupku Penuh Warna karya D. Karitas. Bukit-bukit itu membiru dari jauh. Laut itu pun membiru dari jauh. Mereka terlihat sama walaupun berbeda. Keduanya indah, keduanya mempesona. Walaupun berbeda, keduanya tak terpisah. Aku, kamu, dan kalian, cita-cita kita mungkin berbeda. Bukan siapa yang berlebihan, tapi kita akan bersama meraihnya. Hidupku penuh warna, seperti pelangi di bawah langit. Berbeda itu indah, yang membuat kita bersyukur pada Ilahi. Nah, sobat belajar, coba kalian jawab pertanyaan berikut ini ya, setelah akan membaca tadi. Yang pertama, apakah judul puisi tersebut? Siapakah pengarangnya? Mudah ya, tadi sudah ada. Kemudian, apakah yang kamu bayangkan ketika kamu membaca judul puisi tersebut? Nah, yang saya bayangkan ketika membaca judul adalah lika-liku kehidupan yang dialami penulis atau pengarangnya ya, sobat belajar. Yang ketiga, menurutmu apakah puisi tersebut isinya apa ya? Nah, isinya tentang segala bentuk kehidupan yang perlu kita syukuri. Kemudian yang nomor 4, berapakah jumlah bait dalam puisi tersebut? Mudah ya, tadi ada 4 bait, kemudian barisnya ada berapa setiap baitnya? Sama, ada 4. Yang terakhir, tentukanlah rima setiap bait pada puisi tersebut. Nah, tentunya mudah ya, sobat belajar. Pelajaran sebelumnya juga sudah ada ya cara menentukan rima. Nah, sobat belajar, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Mari kita simpulkan apa saja yang kita telah pelajari hari ini ya. Yang pertama, kita belajar tentang beternak, merupakan kegiatan mengembangbiakkan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hewan ternak adalah hewan yang dipelihara manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia.
Kemudian yang berikutnya, Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan kondisi alam yang berbeda-beda. Perbedaan lingkungan alam itu menyebabkan perbedaan kegiatan penduduk dan sumber daya alam yang ada. Nah, terakhir, puisi terdiri atas beberapa bait. Setiap bait terdiri dari beberapa baris. Nah, sobat belajar, demikian ya pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, and subscribe. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.